Kembali lagi di kabar siang live on location. Saat ini atau hari ini kita akan membahas mengenai kenaikan harga ojek online. Saya sudah berada di salah satu titik di Surabaya, tepatnya di pangkalan ojek di Terminal Purabaya, dan memang hari ini pertanggal 2 September sudah ada kenaikan gitu, baik untuk motor ataupun mobil di kawasan Jawa Timur termasuk Surabaya. Sebelum saya akan mengajak Anda berbincang dengan para driver dan juga penumpang di belakang, selain dari Surabaya saya akan mengabarkan juga dari rekan kami, maksud kami ada Nofri di Medan yang akan mengabarkan dari Medan. Mungkin saya akan sapa dulu Nofri. Bagaimana di Medan? Apakah hari ini juga ada kenaikan untuk harga ojek online di Medan, Nofri? Ya, baik Nacota, nanti saya akan juga mengabarkan bagaimana tanggapan dari para driver ojek online yang ada di Medan. Namun sebelumnya saya kembalikan ke Anda terlebih dahulu. Baik, Nofri. Kalau di Medan juga ada kenaikan, Medan dan juga Jawa ini masuk dalam zona 1 atau zona pertama, di mana per tanggal 2 September ini mengalami kenaikan begitu untuk harga ojek online baik motor ataupun mobil. Dan untuk di Jawa sendiri, di Surabaya ini zona 1, di mana ada kenaikan sebesar Rp1.830, maksud kami Rp1.850 untuk tarif batas bawah dan Rp2.300 untuk tarif atas. Dan sementara untuk jasa minimal sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000. Kenaikan ini sudah pernah diuji coba di Jakarta sebelumnya pada tanggal 1 Mei yang lalu, kemudian dievaluasi dan diaplikasikan ke lebih dari 240 daerah atau titik di Indonesia, termasuk juga di Medan, kemudian di Jawa, termasuk di Surabaya, termasuk saya mengabarkan, ini mengalami kenaikan. Dan ini juga tentunya banyak tanggapan variatif begitu, baik dari masyarakat, penumpang, ataupun juga para driver. Ini menanggapinya seperti apa. Di Surabaya juga salah satu ojek yang online yang paling banyak digunakan adalah Grab dan juga Gojek. Ini juga banyak sekali kita ketahui, tidak hanya di Jakarta namun juga di Surabaya. Lantas bagaimana sebenarnya tanggapan dari para driver yang kalau kita lihat ini kenaikannya sudah mulai berlakukan dari mulai pukul 12 malam tadi per tanggal 2 September. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Edi. Pak Edi, kalau boleh tahu selaku ojek driver ojek, maksud kami ojek online, ini sudah tahu belum kalau ada hari ini per tanggal 2 September ada... Mendengar, cuman belum bisa merasakan hari ini. Gimana Pak? Sudah mendengar Pak? Mendengarnya pasti mendengar. Cuman ini udah tahu belum kenaikannya seperti apa atau ada sosialisasi begitu Pak? Belum. Kenaikannya belum tahu seberapanya belum tahu. Jadi kalau boleh saya tanya, ini per hari ini sudah dari tarif sudah ada perubahan atau belum Kak? Belum ada perubahan sama sekali. Saya udah dapat 3 sih, cuman belum ada perubahan sama sekali. Yang katanya naiknya 1.800 sekian itu belum bisa dirasakan. Oh, jadi malah justru belum dirasakan untuk driver di Surabaya ini Pak. Dan sebenarnya kalau sudah pernah mendengar, ini apakah dari teman-teman driver ini apakah setuju atau enggak dengan adanya kenaikan harga ini? Kalau kenaikan pasti setuju, cuman realisasinya kapan itu saya belum tahu. Belum tahu sama sekali gitu. Apakah penumpang sejauh ini juga ada yang cerita curcol begitu Pak? Apakah sudah ada kenaikan atau tarifnya masih sama aja sebenarnya? Ya mungkin penumpangnya atau customer saya dari ketiga-tiganya itu belum cerita sama sekali. Nggak tahu driver yang lain. Ya. Saya coba akan mengajak Anda untuk berbincang dengan driver lainnya yang sudah ada di sini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak siapa? Bapak Husnan. Pak Husnan, biasa kemana? Pak ini sudah tahu belum ada informasi atau undang-undang atau kementerian dari Kemenhub yang mengatakan bahwa hari ini akan ada kenaikan per tanggal 2 September ini untuk tarif batas atas dan batas bawah untuk ojek online baik motor atau mobil, sudah tahu Pak? Ya hanya dengar dari teman-teman aja Pak. Ya. Tapi sampai detik ini belum ada kenaikan ini Pak. Ya. Nah ini sebenarnya kalau boleh tahu dari teman-teman driver, mungkin teman-teman Grab ataupun juga Gojek, khususnya motor, ini setuju nggak ada kenaikan baik itu untuk motor ataupun juga mobil Pak? Sebetulnya mah saya setuju aja, otomatis kan menambah pendapatan kita sebagai driver. Ya tapi jangan terlalu banyak naiknya, kasihan para pelanggan-pelanggan itu. Pak ini informasinya adalah per pukul 12 malam tadi sudah ada kenaikan. Ada tadi saya sebutkan ada sekitar 1.850 hingga 2.300 dan jasa minimal 7.000 hingga 10.000 rupiah. Ini sudah dirasakan belum sih untuk teman-teman driver atau malah ternyata belum gitu? Belum Pak. Masih sama berarti ya? Kenapa? Masih sama berarti ini ya? Iya masih sama ini. Dengan kemarin-kemarin masih sama. Nah, apakah dari teman-teman penumpang, apakah sudah ada yang curhat atau cerita mengenai kok harganya naik nih Pak, atau belum ada nih Pak?
belum ada yang cerita. Iya, para penumpang belum ngomong masalah kenaikan atau enggaknya. Belum ada, Pak. Iya. Ya, pemirsa, tadi perbincangan saya dengan driver, saya akan mencoba ngobrol sama penumpang yang pastinya yang sangat berimbas dari adanya kenaikan harga untuk baik motor ataupun juga mobil untuk online. Ini adalah penumpang yang pengguna begitu untuk ojek online. Saya akan mengajak Anda untuk selamat siang. Ya, siang. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Septi. Septi, kalau boleh tahu sering pakai ojek online baik motor ataupun mobil? Saya lumayan sih, saya termasuk pelanggan tetap sih menurut saya. Nah, ini kan ada informasi terbaru dari Kemenhub hari ini, ada keputusan dari Kemenhub bahwa ada kenaikan untuk ojek online baik motor ataupun mobil. Ini kalau sebagai penumpang, sebenarnya sebagai penumpang yang dibebankan untuk tarifnya, ini setuju atau enggak sih dengan adanya kenaikan? Kalau menurut saya sih enggak. Saya nggak setuju. Apa kalau boleh tahu nggak setuju? Saya kan mahasiswa ya, dan saya termasuk pelanggan yang kemana-mana nggak bisa pakai sepeda gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus menggantungkan ojek online ya, khususnya Grab. Jadi saya juga merasakan kalau akhir-akhir ini Grab semakin mahal gitu loh. Jadi pengeluaran saya juga semakin memboros gitu loh. Makanya saya kayak kurang setuju aja kalau misalnya ojek online nanti naik gitu loh. Sejauh ini ada kenaikan ataupun juga ada sedikit perbedaan tarif. Ini apakah juga diimbangi dengan fasilitas dari mungkin teman-teman ojek? Apakah juga ada perbaikan fasilitas atau masih sama aja sebenarnya? Kalau menurut saya sih, kalau kenaikan ya itu mungkin naiknya 5.000, 6.000 gitu ya. Tapi cukup memberatkan kalau menurut saya sih. Gitu. Pada intinya Septi agak nggak setuju ya kalau ada kenaikan harga ya? Iya, saya nggak setuju. Baik, kita tadi pemirsa sedikit juga komentar atau testimoni dari masyarakat yang biasanya menggunakan ojek online tidak setuju atau kurang setuju begitu, karena otomatis jika ada kenaikan harga ini konsumen yang dibebani oleh tarif akan lebih boros atau lebih mengeluarkan kocek banyak. Dan ini di Surabaya. Lantas bagaimana di Medan? Nanti di segmen selanjutnya saya akan mengajak Anda atau rekan kami Nofri di Medan akan mengajak Anda untuk berbincang dengan para driver dan juga para pengemudi ataupun juga para penumpang di Medan, namun setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan rekan saya Nacota di Surabaya menanyakan tanggapan dari para driver ojek online mengenai kenaikan tarif yang berlaku pada hari ini, dan kini saya juga akan bertanya dengan para driver ojek online dan juga para penumpang bagaimana tanggapan mereka mengenai kenaikan tarif ojek online yang sudah ditetapkan pada hari ini 2 September 2019. Dan saat ini di samping saya sudah ada driver ojek online. Kira-kira bagaimana sih tanggapan dia, dan apakah malah dia belum tahu mengenai informasi kenaikan tarif ini? Ya, baik. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Dengan abang siapa? Dengan Bang Daus. Bang Daus. Bang Daus, sebelumnya sudah tahu nggak kalau hari ini pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif ojek online pada hari ini? Belum tahu. Belum tahu. Dan tadi ketika Bang Daus mengantarkan penumpang, apakah ada perbedaan harga dibandingkan dengan biasanya? Perbedaan ada dikit lah. Dari sebelumnya ada dikit perbedaan. Kira-kira sekitar berapa persen dibandingkan dengan biasanya? Paling 20%. 20%. Nah, Bang Daus, kira-kira bagaimana tanggapan Abang dengan kenaikan tarif ojek online yang pada hari ini telah resmi ditetapkan oleh pemerintah? Ya, sebelumnya kan udah dinaikkan ya dengan peraturan pemerintah dengan 9.000 per kilometer ya. Ongkos minimal lagi gitu bilang. Itu bagi saya berpengaruh besar juga bagi driver atau bagi penumpang gitu. Karena kan dengan tarif tinggi penumpang bisa beralih ke angkot gitu kan. Nah, jadi untuk penumpang untuk pada ojol itu berkurang ininya. Antusias penumpang itu ada perubahan lah gitu. Baik, berarti menurut Bang Daus dengan adanya kenaikan tarif ini nantinya malah akan berimbas pada penurunan minat masyarakat dengan menaiki ojek online begitu. Dan Bang Daus sendiri nih selaku driver ojek online, apakah setuju tidak dengan kenaikan tarif ini?
Ya setuju nggak setuju sih. Di satu sisi bagi keuntungan untuk driver ada gitu ya kan. Di satu sisi untuk penumpangnya ya makin berkurang lah, peminat untuk ojek online-nya berkurang gitu. Dia beralih ke angkot gitu. Sebagian ada untuk seperti anak sekolah gitu kan. Anak sekolah beralih ke angkot dia kebanyakan. Baik, berarti Bang Daus tadi belum mengetahui bahwa hari ini pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan tarif ojek online. Dan kira-kira harapan Bang Daus sendiri nih mengenai naiknya kenaikan tarif ojek online pada hari ini? Ya, harapan saya sih bisa normal kembali ya seperti dulu. Nah, jadi pendapatan driver itu gimana ya, mencukupi lah gitu. Dengan adanya kenaikan tarif ini, jujur sih pendapatan itu drastis berkurang gitu. Iya. Aturannya bisa capai target, kita nggak bisa capai target. Oke, baik Bang Daus, terima kasih. Semoga Bang Daus hari ini nanti akan mendapatkan banyak orderan meskipun pemerintah secara resmi telah menaikkan tarif ojek online. Terima kasih Bang Daus. Ya baik, pemirsa, berikut saya sampaikan grafik kenaikan tarif ojek online berikut ini. Ya baik pemirsa, kalau tadi kita sudah tanya mengenai tanggapan para driver ojek online di Medan mengenai kenaikan tarif ojek online yang secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang saya mau tanya-tanya dengan penumpang ojek online, kira-kira mereka setuju nggak dengan kenaikan tarif ojek online ini? Selamat siang Bang. Selamat siang. Dengan abang siapa? Koko. Bang Koko. Bang Koko, sebelumnya sudah mengetahui belum bahwa hari ini pemerintah secara resmi menaikkan tarif ojek online? Belum ada sih, baru tahu ini. Belum tahu berarti sebelumnya. Nah, menurut Bang Koko sendiri nih, kira-kira tanggapan Bang Koko setuju tidak dengan adanya kenaikan tarif ojek online yang secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah di 224 kota pada hari ini? Kalau mesti kenaikannya wajar ya, pasti ya nggak apa-apa. Sama-sama membutuhkan juga kan. Berarti Bang Koko sendiri setuju nih dengan kenaikan tarif. Dan harapan Bang Koko kira-kira apakah dengan naiknya tarif ini nantinya para platform ataupun aplikasi lebih banyak memberikan diskon atau promosi begitu? Ya itulah yang yang dicari sama customer dari driver. Baik, biasanya Bang Koko sendiri sudah sering menaiki ojek online? Ya, memang udah sering. Setiap harinya pun kalau GoFood, mau GrabBack, sering juga nggunain. Tadi Bang Koko menaiki ojek online? Nggak, bawa kendaraan sendiri. Ya. Baik, berarti Bang Koko setuju lah ya dengan kenaikan tarif karena memang memberikan keuntungan juga ataupun rezeki juga lah untuk para driver ojek online. Baik, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari driver ojek online dan juga penumpang yang ada di Kota Medan mengenai kenaikan tarif yang secara resmi telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 348 tahun 2019 yang telah berlaku pada hari ini, di mana dalam kenaikan tarif ini berlaku untuk 224 kota, di mana untuk zonasi pertama itu tarif minimum ada pada Rp1.850 dan untuk zona kedua wilayah Jabodetabek itu ada kenaikan tarif minimum sebesar Rp2.000 dan untuk zona ketiga pemirsa ada kenaikan minimum sebesar Rp2.100 per kilometernya begitu. Kembali ke studio Kenana dan juga Alfat.